Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli Avanza E CVT. Jadi konten hari ini kita akan cerita Mas Bro ya. Untuk yang mencari tutorial atau video praktek tidak ada di video kali ini. Jadi beberapa waktu yang lalu bukan cuma sekali dua kali ada beberapa orang yang tanya, kenapa sih Om terkesan Nissan minded? Karena beberapa kali saya ganti mobil, saya memilih Nissan ya. Tetapi jawaban saya tidak Nissan minded, saya tidak Toyota minded, ataupun merek-merek lain minded. Artinya kalau saya membeli mobil itu atau membeli sesuatu, itu ada sesuatu yang saya suka. Kalau sebelumnya saya memilih Livina, artinya saya ada sesuatu yang saya suka dari Livina itu. Tenang, buat pecinta Livina, Livina saya tidak saya jual. Jadi sampai dengan hari ini, Livina saya masih dan saya juga masih suka dengan Livina. Oke, dari pertanyaan tersebut kita sempat diskusi ya, kalau saya punya rencana dalam waktu dekat akan membeli Toyota. Tetapi Toyota apa yang akan saya beli waktu itu masih belum ada keputusan. Dan sudah saya putuskan, ini yang saya beli. Avanza seri E yang 1,3 Matic atau CVT. Seperti itu Mas Bro. Baik, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar kenapa saya membeli mobil ini yang jelas sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di video kali ini saya akan memberikan tips berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nanti buat kawan-kawan lain yang berpengalaman juga atau yang memiliki pengalaman lain, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa diskusi dan bisa buat pelajaran ataupun referensi untuk kawan-kawan di channel ini. Jadi di video ini saya akan memberikan beberapa tips ya kawan-kawan. Bagaimana sih tipsnya kita membeli mobil baru supaya kita itu benar-benar bisa mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan fasilitas yang maksimal dari mobil baru tersebut. Tentunya dengan harga yang best deal. Karena mungkin sudah bukan rahasia umum Mas Bro ya. Sama-sama mobil baru, tipenya sama, mereknya sama, tapi beda sales bisa berbeda harganya. Atau potongan harganya itu bisa berbeda. Nah nanti bagaimana caranya saya memperoleh best deal nanti akan saya jelaskan di sini. Karena menurut saya kemarin saya mendapatkan best deal yang di luar dugaan ya. Dan alhamdulillah itu mungkin juga rezeki saya dan mungkin juga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan di channel ini. Makanya saya bikin video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi Mas Bro ya. Tips-tips apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mau membeli mobil baru. Tips yang pertama ini tips klasik kawan-kawan ya. Yaitu kawan-kawan kalau mau membeli mobil pastikan membeli sesuai kebutuhan. Karena kalau kita mengutamakan selain kebutuhan, biasanya senangnya itu hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu kembali lagi ke kebutuhan. Wah, tahu gitu saya kemarin beli ini ya, seperti rencana semula, karena sebenarnya saya butuh ini, seperti itu. Jadi prioritaskan kebutuhan. Saya di konten kali ini akan banyak cerita tentang diri saya ya, nggak apa-apa, ini hanya sebuah referensi. Jadi kemarin ceritanya saya membeli mobil ini, itu awalnya ada 3 pilihan ya, yaitu yang pertama adalah Avanza E CVT, ini tipe yang paling rendah dari Avanza. Terus yang kedua adalah Veloz Hue non TSS, sama referensi yang ketiga atau pilihan yang ketiga yaitu Innova Zeniq G yang hybrid. Dari ketiga pilihan itu akhirnya setelah saya pertimbangkan saya pilih yang Avanza E CVT karena kembali lagi ke prinsip kebutuhan tadi yang saya jelaskan. Jadi akhirnya saya pilih yang paling murah. Tapi nggak apa-apa karena saya memang butuhnya ya ini saja ya. Maksudnya untuk harian, Matic, dan irit gitu. Untuk antar jemput anak sekolah. Seperti itu Mas Bro. Jadi utamakan kebutuhan Mas Bro kalau membeli mobil supaya awet, supaya tidak cepat bosan ya. Karena memang dilandasi dengan kebutuhan. Itu pertimbangan yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita sudah memutuskan mau membeli mobil apa, tentunya kita mulai mencari sales ya, mulai mencari dealer. Nah ini yang sedikit agak tricky Mas Bro, karena mungkin tips yang kedua ini nanti kalau kawan-kawan sales yang denger nggak begitu suka ya, tetapi untuk kita sebagai seorang konsumen atau calon buyer, ini menurut saya wajib melakukan yang kedua ini. Karena gini Mas Bro, walaupun itu dealernya sama, salesnya berbeda, cabangnya berbeda, potongan harganya ternyata bisa jauh berbeda Mas Bro. Saya kemarin ngiranya beda sales itu hanya mungkin beda 1 juta 2 juta. Tetapi ternyata saya mendapatkan best deal dari sales yang paling rendah tawaran potongan harganya.
itu dengan yang saya ambil itu hampir 2 kali lipat potongan harganya Mas Bro. Jadi benar-benar di luar dugaan. Karena dugaan awal saya itu paling bedanya 1 juta 2 juta, nggak sampai 5 juta lah. Ternyata bisa berbeda hampir 2 kali lipat. Itu luar biasa. Jadi kembali lagi ya kawan-kawan, kalau mau membeli mobil itu, kalau saya sih kemarin yang saya lakukan itu jangan puas hanya di satu sales. Jangan puas hanya di satu cabang dealer. Bisa perbandingan ke cabang yang lain, ke sales yang lain, supaya benar-benar mendapat best deal. Nah, kalau perlu ditawar saja, misalnya yang sudah memberikan potongan maksimal itu 20 juta gitu ya. Mas kalau bisa naik lagi potongannya menjadi 25 juta, saya ambil. Contohnya seperti itu. Jadi yang pertama kita mencari pertimbangan, mencari referensi, setelah itu yang tertinggi kita tawar. Kalau saya kemarin tipsnya seperti itu Mas Bro, dan alhamdulillah bisa mendapat best deal ya. Saya kemarin beli mobil ini di Nasmoko Melati Jogja ya. Ini bukan endorse Mas Bro ya, bukan endorse, bukan titipan nama. Memang murni saya memberikan sebuah referensi. Saya beli di Nasmoko Melati Jogja dibantu oleh salesnya namanya Mbak Risa. Ya tidak harus dengan Mbak Risa juga sih, tapi kebetulan kemarin saya dealnya dengan beliau. Siapa tahu bisa menjadi referensi nih buat kawan-kawan. Instagramnya ada di bawah. Kalaupun kawan-kawan punya sales yang lain yang lebih bisa memberikan best deal ya tidak masalah. Ini hanya referensi. Instagram Mbak Risa juga saya tulis di kolom deskripsi ya. Silakan buat kawan-kawan yang mungkin sedang mencari referensi bisa dijadikan referensi. Seperti itu ya. Jadi setelah kita mendapatkan best deal, tentunya kita akan memberikan sebuah tanda jadi atau DP atau transaksi yang lain lah seperti itu. Nah, masukan yang ketiga nih Mas Bro, atau tips yang ketiga ini terkait dengan pembayaran ya. Baik itu tanda jadi, baik itu DP ataupun pelunasan, kawan-kawan lakukan pembayaran dengan cara yang resmi dan benar. Ini kritikal ya, karena hubungannya dengan uang. Cara yang benar itu tentunya kawan-kawan harus transfer ke atas nama kantor cabangnya ya. Misalnya Nasmoko ya transfer ke Nasmoko. Misalnya Auto 2000 ya transfer ke Auto 2000. Hindari transfer ke atas nama orang, apalagi salesnya. Dan selalu minta kwitansi resmi Mas Bro. Baik itu hanya tanda jadi 1 juta, 2 juta, biasakan minta kwitansi resmi. Karena pernah kejadian ya, bukan cuma sekali 2 kali, dia DP atau tanda jadi itu ke salesnya, ternyata sales itu adalah oknum sales yang nggak tahu itu sales beneran atau enggak, tetapi setelah dikasih tanda jadi, setelah dikasih DP, hilang, tidak bisa dihubungi. Dan uang kita juga hilang. Jadi sedekat apapun, sebaik apapun, seramah apapun sales itu sama kita, pastikan transaksi dengan cara yang benar dan resmi. Ini yang ketiga Mas Bro. Terus yang keempat Mas Bro ya, yang keempat ini terkaitan dengan unit ya. Jadi beli mobil baru itu bukan berarti unitnya sudah tidak dipikirkan dan bebas masalah gitu. Enggak Mas Bro ya, kita harus tetap memperhatikan unit. Maksud saya seperti ini. Pastikan unit ini adalah buatan tahun berapa, itu yang paling penting. Kalau kita beli di tahun 2023, ya pastikan itu buatan tahun 2023. Kalau memang kawan-kawan memang sengaja membeli buatan tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi, ya pastikan kawan-kawan mendapatkan best price atas hal itu. Sebagai contoh seperti ini, misalnya kita beli mobil di tahun 2023, tapi tahun pembuatannya 2019 atau 2020. Ya nggak masalah, yang penting kawan-kawan tahu di awal dan kawan-kawan mendapatkan best price atas hal itu. Tapi kalau harga normal ya pastikan kalau kawan-kawan beli mobil tahun 2023, ya dapat unit yang tahun pembuatannya 2023. Seperti itu Mas Bro. Terus yang selanjutnya ya yang masih keterkaitan dengan unit, ini masih tips yang keempat, yaitu ketika kawan-kawan sudah deal, terus baik itu inden atau unitnya ready, itu usahakan kawan-kawan mendapatkan data mobil itu. Maksudnya data itu kawan-kawan pegang data, nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa. Karena ya saya tidak menuduh sih, tapi ada beberapa curhatan ya atau indikasi kalau misalnya inden itu kadang-kadang molor, yang dijanjikan bulan depan bisa jadi bulan depannya lagi, seperti itu. Mungkin ya, ini asumsi pribadi saya, nanti kalau salah bisa dikoreksi gitu ya. Unit yang sudah kita inden, unit yang sudah kita pesan gitu kan, ada kemungkinan diserobot orang Mas Bro. Maksudnya ketika ada orang lain yang beli dengan best deal yang lebih tinggi gitu kan, terus mungkin tambahan uang ini itu gitu kan,
bisa jadi ada kemungkinan unit itu dialihkan ke orang lain. Itu kalau kita nggak pegang data. Seperti itu Mas Bro ya. Jadi ketika kita sudah tanda jadi, apalagi sudah DP, usahakan sales itu di-push untuk segera memberikan data ke kita. Kita dapat mobil SN berapa, chassis numbernya berapa, engine numbernya berapa. Seperti itu, supaya kita benar-benar punya pegangan mobil itu sudah teralokasi untuk kita. Seperti itu Mas Bro, untuk tips yang keempat. Kita lanjut tips selanjutnya ya, yang kelima kalau nggak salah, yaitu terkait dengan BAST atau berita acara serah terima. Jadi BAST ini juga sedikit memerlukan ketelitian kita Mas Bro ya. Seperti tadi saya jelaskan, walaupun mobil baru tidak berarti kita mengabaikan unit. Kita langsung percaya 100% mobil itu langsung kita bawa pulang. Tentu saja ketika BAST harus ada proses pemeriksaan. Yang pertama harus kawan-kawan periksa adalah sesuai dengan checklist ya. Jadi ketika kita BAST itu ada checklist, apa aja isinya di situ, pastikan betul-betul yang ada di checklist itu ada juga di unit ini. Saya kemarin agak sedikit kecolongan karena yang di checklist itu ada, saya modal percaya informasinya ada di dalam tas itu gitu, saya nggak cek detail. Ternyata setelah sampai rumah barang itu nggak ada gitu ya. Toolset untuk injektor dan kunci busi. Tetapi setelah saya konfirmasikan lagi ke dealer, Mbak, Mas, ini ternyata nggak ada, di checklist ada, tapi ternyata di unit tidak ada. Dan penjelasannya, informasinya toolset itu sudah tidak ada di paketan, tapi di checklistnya lupa dicoret. Ya saya nggak tahu mana yang benar, apakah memang sudah tidak ada ataupun memang, ya nggak tahulah, saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Intinya itu pengalaman saya, jadi ketika memang tidak ada ya bisa diselesaikan sebelum BAST ya. Atau kawan-kawan minta sebelum BAST. Lu kalau di checklist ada ya harusnya ada Mbak. Saya nggak mau BAST kalau ini belum ada. Misalnya seperti itu ya. Jadi perlu kawan-kawan periksa kelengkapannya sesuai dengan checklist. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kawan-kawan periksa fisik tuh, muter dan di bawah. Di kolong ya. Jadi harus kawan-kawan pastikan. Karena mobil ini walaupun baru gitu ya, kilometernya tuh bukan 0 Mas Bro. Tapi kemarin sudah sempat jalan ya beberapa, ya proses moving lah ya. Proses perpindahan dari kantor pusat ke kantor cabang dan lain-lain. Artinya bagaimanapun juga mobil ini tetap ada potensi untuk cacat. Walaupun sedikit ya, misalnya di sebelah mana gores atau di area bawah tersangkut apa, itu tetap ada potensi Mas Bro. Itu kalau bisa segera dealkan, segera sepakati dengan salesnya atau dealer bahwa ada cacat di sini, besok-besok minta diperbaiki. Seperti itu, sebelum BAST harus diketahui. Seperti itu Mas Bro. Apalagi untuk mobil-mobil yang dibeli tanpa asuransi ya. Karena kebetulan mobil saya tidak saya asuransikan, jadi kemarin saya ngeceknya juga cukup detail ya. Yaitu luar, bawah, dalam juga saya pastikan lengkap semua dan tidak ada cacat. Seperti itu. Selanjutnya kita ke tips yang keenam atau tips yang terakhir, ya ini terkait dengan garansi ya. Untuk mobil baru ini yang perlu kawan-kawan perhatikan, tidak ada mobil yang sempurna, tidak ada mobil yang benar-benar bebas rusak walaupun itu baru sekalipun. Namanya sebuah produk pasti ada potensi cacat, pasti ada potensi kurang gitu kan. Artinya waranti atau garansi itu menjadi sebuah penolong yang benar-benar kawan-kawan harus pegang. Nah, berkaitan dengan garansi, itu kawan-kawan harus benar-benar mengikuti petunjuk atau prosedur servis Mas Bro ya. Jadi benar-benar harus kawan-kawan catat tuh terkait dengan jadwal servis ya. Supaya garansinya itu bisa maksimal. Selama masa garansi ya ikuti saja sesuai dengan petunjuk servis. Nah, biasanya seperti ini nih, kalau sudah servis agak tinggi, 10.000, 20.000 itu ada ditawarin item-item yang di luar servis gratis. Nah itu kembali ke masing-masing sih, ada yang mau, ada yang tidak mau. Tentunya kalau mau ya itu akan ada biaya tambahan seperti itu ya. Tapi kalau yang tidak mau ya menurut saya tidak masalah ya, karena pasti akan terkena biaya tambahan. Yang penting mandatori apa yang harus diservis dan kapan harus servis itu benar-benar kawan-kawan harus ikuti supaya manfaat dan jaminan dari dealer itu benar-benar kawan-kawan peroleh maksimal. Seperti itu Mas Bro pengalaman saya yang bisa saya sharingkan di kesempatan kali ini ya. Untuk kawan-kawan yang lain yang memiliki pengalaman lebih atau pengalaman lain,
Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita jadikan referensi bersama. Demikian video ini saya akhiri. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.